Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin ya. Selamat datang di channel saya Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya, channel baru di deskripsi ya. Linknya. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye-Chen bab 3883 sampai 3889. Di mana Xiao Changkun dan Vekesin dan Presiden Pei sedang makan malam, dan di sana Vekesin memanfaatkan Xiao Changkun untuk berdekatan dengan anaknya yaitu Xiao Churan dan menantunya si Ye Chen untuk menggali informasi lebih dalam dari Xiao Changkun. Tanpa panjang lebar, kali ini saya akan langsung saja, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, tanpa banyak bacot langsung saja ya. Xiao Changkun tidak tahu tentang kejadian bahwa dia baru saja menjual putri dan menantunya secara tidak sengaja. Sebaliknya, dia merasa telah membuat banyak pujian hari ini, dan dia bahkan membuat bisnis untuk putri dan menantunya. Ini bukan untuk menyalahkannya karena terlalu bodoh dia. Lagi pula bagaimana dia bisa tahu tentang bahwa yang disebut Zanfire di depannya adalah identitas asli Vekesin, dan dia juga wanita tertua dari keluarga papan atas dengan ratusan miliar dolar kekayaannya. Selain itu, dia bahkan tidak tahu bahwa Zanfire datang ke Jinling sebelum pelelangan pil tersebut untuk menemukan si Ye Chen. Pada saat makan ini, Vekesin dan suasana hati yang baik. Pada makan malam berikutnya, dia tidak menyebutkan Feng Shui dan dekorasinya. Semua yang dibicarakan terkait erat dengan pameran seni. Tampaknya Feng Shui dan dekorasi hanyalah topik acak-acakan atau asal-asalan. Setelah selesai makan, Xiao Changkun mau tidak mau menjadi pertama yang mengucapkan selamat tinggal dan bertanya kepada Vekesin, "Nona Zan, apakah Anda yakin membutuhkan Feng Shui dan urusan dekorasi? Jika Anda yakin, saya akan pulang." Dan mengatakan kepada anak saya dan menantu saya. Ya, Vekesin tersenyum dan mengangguk dan berkata dengan serius, "Baiklah Tuan, tolong bantu saya membuat janji dengan menantu laki-laki Anda sehingga dia mempunyai waktu untuk mencari saya. Feng Shui, jika tidak ada masalah dengan Feng Shui di rumah ini, saya akan berbicara dengan putri Anda tentang kebutuhan dekorasi lanjutan. Jika ada lebih banyak masalah Feng Shui di rumah ini, maka saya hanya akan mengubahnya. Bagaimanapun itu akan menelan biaya puluhan juta, bukan?" Sin tidak sengaja pamer atau sengaja Versailles. Dia membeli puluhan juta dan ribuan meter persegi villa keluarga tunggal di Jinling. Di mata Jinling, penduduk setempat itu hampir berakhir, tetapi bagi Feng Kesin itu seperti orang yang biasa-biasa saja, seperti membeli souvenir ketika makan mereka tiba di objek wisata. Apalagi ketika Vekesin tidak ingin bertemu dengan Ye Chen sendiri. Istri Ye Chen masih di sebelahnya. Lebih baik menerbitkan pasangannya. Jika Ye Chen tidak bisa menerobos dari depan, dia akan berbalik dan ke pihak sang istri Ye Chen. Xiao Changkun juga merasa bahwa apa yang dikatakan Vekesin tidaklah salah. Pertama, lihatlah Feng Shui, lalu hias setelah Feng Shui tidak ada masalah. Logikanya ini masuk akal, beralasan, dan meyakinkan. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan berbicara dengan menantu laki-laki saya ketika saya melihat dia ke belakang dan membiarkan dia meluangkan waktu untuk menunjukkan kepada Anda." Vekesin mengangguk dengan cepat, menyerahkan kartu nama kepada Xiao Changkun dan tersenyum. "Wakil Presiden Xiao, ini kartu nama saya. Jika menantu Anda tidak memiliki masalah, silakan hubungi saya suatu saat nanti." Kata Xiao Changkun sambil tersenyum, "Tak masalah, aku akan memberitahunya ketika aku sampai di rumah nanti." Ketika dia sampai di rumah, Xiao Changkun dalam suasana hati yang baik. Dia mau memarkir mobil dan bersiul-siul sepanjang jalan ke dalam rumah. Ye Chen, Xiao Changkun, dan Xiao Churan dan Malan baru saja makan malam ketika Malan melihat Xiao Changkun masuk ke dalam rumah. Dia langsung merengutnya, "Xiao Changkun, ayo ambil mejamu dan makan." Xiao Changkun kaget dan berkata dengan wajah hitam, "Kalian, mengapa Anda membiarkan saya membersihkan 3 kali makanan? Mengapa tidak Anda membersihkannya?" Malan memelototinya dan berkata dengan marah, "Bukankah benar bagi Anda untuk melakukan pekerjaan rumah tangga?" Kata kemudian Malan mengerutkan kening dan tidak puas. "Aku sudah di luar sana sepanjang hari untuk mengacaukan asosiasi omong kosong itu, dan aku belum pernah melihatmu pulang dengan jutaan dolar. Apa gunanya? Bukankah itu sia-sia? Dan levelmu itu orang luar tidak tahu. Bisakah aku masih tidak tahu?
Ungkapan kuno yang digunakan untuk mengisi angka adalah penggambaran dirimu yang sebenarnya. Kamu malu mewakili Jinling untuk pergi ke Korea untuk pertukaran. Jika tidak, janganlah mempermalukan di Jinling, ini bau. Suasana hati Malan agak tertekan baru-baru ini. Alasan terutama penurunan ini adalah karena Xiao Changkun memberitahunya terakhir kali bahwa dia akan pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya. Hal ini membuat Malan merasa sedikit cemburu dan sedikit rendah diri. Setelah bertahun-tahun menikah, dia telah menyalahkan Xiao Changkun. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun Xiao Changkun telah diperas dari keluarga Xiao Changkun. Oleh karena itu, Malan terkenal sebagai guru setiap kali dia memarahinya. Justru karena kegagalan jangka panjang Xiao Changkun untuk memberi Malan kepercayaan diri untuk mengejek dan mengejeknya, tapi bagaimanapun, mungkin Malan berpikir bahwa Xiao Changkun telah melihat biasa-biasa saja untuk sebagian besar hidupnya. Dan ketika dia tua, dia tiba-tiba bersinar dengan mata air kedua. Meskipun Malan mengatakan bahwa dia tidak ada gunanya mengejek wakil presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, dia sebenarnya tahu dengan sangatlah jelas di dalam hatinya beberapa banyak beban yang dimiliki oleh wakil presiden ini. Penjabat senior dari asosiasi budaya semacam ini memiliki aura orang budaya yang sangatlah istimewa. Dan para pemimpin kota harus menunjukkan wajah. Namun Malan telah menjadi tirani di depan Xiao Changkun sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin Xiao Changkun menaungi dia di saat ini? Jadi dia sengaja mengejeknya. Xiao Changkun awalnya sangatlah kesal dan dengan ejekan Malan dan hendak membantahnya ketika dia mendengar bahwa dia mengatakan dia tidak cukup baik dan mengatakan bahwa dia tanpa pandang bulu mengisi hitungannya. Dia segera menusuk kerendahan hati dan kepekaan jauh di dalam hatinya. Hari ini di depan Hei Wanjing, Xiao Changkun merasa seperti ini. Dia juga dengan jelas menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki keterampilan nyata dan dia akhirnya terlibat dalam wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Bagaimanapun dia masih importel dengan masalah ini. Namun karena diejek oleh Malan masih sangatlah menyengat harga dirinya. Dia segera membalas, apakah Anda pikir saya wakil presiden adalah makanan kering? Dalam posisi ini Anda tidak hanya dapat memperluas wawasan tetapi juga memperkuat kontak Anda. Setelah berbicara, dia berkata lagi, ya saya bertemu dengan orang Tionghoa perantauan hari ini. Dan dia masih orang kaya. Anggota keluarga menyumbangkan puluhan juta kaligrafi dan lukisan kepada asosiasi kaligrafi saya. Dan mereka juga bersedia mensponsori 5.000 yuan. Membuka pameran seni asli di Jinling untuk saya. Dengan hubungan seperti itu, mungkin itu akan sangatlah berguna di masa depan nanti. Malan cemberut, sombong macam apa? Menurutmu aku baru saja menyumbang itu untuk kaligrafi dan lukisan masyarakat Anda. 100 juta, saya tidak percaya. Ada yang Anda bisa melakukan apa-apaan dan menyumbangkan uang untuk kaligrafi dan asosiasi lukisan. Xiao Changkun berseru, Anda tahu apa? Anda lebih kaya, orang lebih kaya orang-orang di dunia ini dan banyak orang kaya yang menyumbangkan dan mensponsori uang di mana-mana di bidang budaya lagi. Apa artinya menyumbang sejumlah uang itu? Dengan mengatakan itu, Xiao Changkun tampaklah mengundang pujian dan berkata, ya karena saya bertemu orang Tionghoa perantau. Saya juga masing-masing membawa Ye Chen dan Curan dengan bisnis ini. Jika saya tidak bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan, saya bisa apa? Ada kesempatan seperti ini. Malan mengelutkan kening dan bertanya, beri Ye Chen dan Curan bisnis. Bisnis apaan itu? Ye Chen juga tampaklah terkejut. Ya, aku juga tidak berbisnis. Saya menjadi bingung. Xiao Changkun bergegas kepada Ye Chen, berkata, menantuku yang baik, bukankah kamu selalu menunjukkan Feng Shui kepada orang lain? Orang Cina perantauan yang kutemui hari ini baru saja membeli sebuah villa di Jinling dan mengobrol saat makan malam tadi. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin mengundang seorang ahli Feng Shui. Coba saya lihat. Ketika saya mendengar ini, saya harus membantu keluarga kita sendiri. Bagaimanapun air lemak tidaklah mengalir ke bidang orang luar. Jadi saya merekomendasikan Anda kepadanya, menantuku yang baik. Setelah itu Xiao Changkun berkata lagi, kamu biasanya memberikannya kepada mereka yang memiliki uang. Ketika Qian Ren melihat Feng Shui, bagaimana mungkin dia tidak menghasilkan 1 atau 2 juta? Orang Cina perantauan ini tampaknya memiliki banyak uang. Ketika kamu datang, kamu akan langsung mengutipnya 2 hingga 3 juta. Diperkirakan dia akan sejuta tanpa ragu-ragu. Malan mendengar ini, dia segera mengangkat alisnya dan berkata kepada Ye Chen, menantuku, ini bagus. Kamu tidak perlu pergi ke tempat lain. Anda dapat menghasilkan jutaan jika Anda berjalan-jalan di Jinling nanti.
Ye Chen mencibir kedengarannya. Saya tidak tahu bagaimana menghubungkan untuk sementara waktu ini. Meskipun dia terus mengatakan kepada keluarga bahwa dia ingin pergi keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada pelanggannya. Dan dia tidak pernah menerima pesanan serupa sama sekali. Itu adalah alasan bagiannya untuk pergi ke tempat lain. Awalnya dia berpikir bahwa alasannya masuk akal dan sempurna, tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua Xiao Changkun ini benar-benar memperkenalkan klien kepada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan jutaan, tetapi kuncinya adalah dia tidak bisa menolaknya. Jika tidak, jelas tidak masuk akal untuk menggunakan alasan menunjukkan Feng Shui di masa depan nanti. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke ya, berikan aku informasi kontaknya dan beri aku kartu namanya. Aku akan menghubunginya besok." Xiao Changkun menyerahkan kartu nama dan berkata, "Hei, ini Zhan. Nona kamu menelponnya besok dan dia akan tahu namaku." Ye Chen mengambil kartu nama dan meliriknya dengan santai dan menemukan bahwa hanya ada satu nama yang serangkaian angka di kartu nama. Namanya Zhan Fair dan nomor teleponnya adalah nomor telepon domestik dimulai dengan 159. Apakah kartu nama ini juga mengeluarkan bau samar tinta yang sepertinya baru saja dicetak? Ye Chen tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar kartu nama, lalu mengembalikannya ke Xiao Changkun. Dia berencana untuk menghubungi Zhan Fair dan besok untuk menunjukkan Feng Shui padanya untuk menangani masalah ini. Keesokan harinya Ye Chen sarapan. Xiao Changkun mengingatkan Ye Chen, jangan lupa menelpon Nona Zhan itu." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya akan mengirim curan ke perusahaan nanti dan saya akan menghubungi Nona Zhan itu nanti setelah menghantarmu." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Jangan kirim curan, saya akan mengantarnya ke perusahaan nanti. Saya hanya ingin pergi ke asosiasi lebih awal dan membiarkan curan menyerahkan mobil kepada Anda. Jika Nona Zhan dengan buru-buru, Anda bisa mengemudi langsung." Xiao Curan juga mengangguk dengan berkata, "Suamiku, Nona Zhan ini telah menginvestasikan begitu banyak uang di asosiasi ayah. Dan dia anggap sebagai orang yang mulia di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Saya akan mengusahakan Anda untuk lebih peduli tentang masalah ini." Setelah itu dia berkata lagi, "Jika Anda tidak melihat banyak pekerjaan dalam masalah ini, janganlah menagih orang untuk uang lebih banyak." Begitu Malan mendengar ini, dia berkata ke Curan, "Apa yang kamu bicarakan, Curan? Saudara-saudara harus menyelesaikan akun, apalagi orang asing ini." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Menantuku yang baik, jangan dengarkan si Curan. Kamu harus menerima uang yang harus kamu kumpulkan. Jangan lakukan hal bodoh yang bahkan tidak membutuhkan uang. Untuk itu, demi wajah kita." Ye Chen memandang Xiao Curan dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, jangan khawatir tentang itu. Aku tahu itu di hatiku nanti." Malan buru-buru berkata, "Menantuku yang baik, kamu tidak boleh bodoh. Dengan siapa kita tidak bisa hidup, dan kita tidak bisa hidup dengan uang. Dan ini bukanlah jumlah yang kecil, bisa dengan mudah jutaan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Baiklah Bu, begitukah? Jangan khawatir soal itu Ibu." Dengan itu Ye Chen diam-diam memberi Xiao Curan tatapan lega, tetapi itu hanyalah 1 atau 2 juta. Ye Chen benar-benar tidak peduli, dan itu tidak ada masalah untuk mengirim cintanya ke yang di sepanjang jalan. Setelah makan, Xiao Curan berencana untuk pergi dengan mobil Xiao Changkun. Ye Chen ingat jimat yang telah dibuat dia sebelumnya. Jadi dia mengeluarkan 2 jimat yang menyerahkannya kepada ayah dan putrinya dan berkata, "Ayah, istriku, ini jimat yang bisa membuatmu tetap aman. Kalian berdua membawanya satu persatu." Xiao Changkun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Amulet itu dari mana asalnya? Kenapa aku terlihat seperti terbuat dari cangkang?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu terbuat dari kerang dan itu tidak terlalu berpengaruh. Ini hanyalah untuk keberuntungan." Xiao Curan mengambil jimat kecil dan indah dan dia berkata dengan takjub, "Wow, ini sangatlah indah. Saya khawatir cangkang ini biasa tidak memiliki tekstur yang bagus." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Siapa tahu itu. Mungkin semacam cangkang yang tidak biasa." Sepertinya yang dia katakan, dia buru-buru berkata, "Kamu sering mengemudi, jadi bawalah sebagai tindakan pencegahan." Xiao Curan mengangguk dan tersenyum. "Aku akan menggantungnya di ponselku dengan seutas tali. Itu juga bisa digunakan sebagai hiasan." "Oke." Ye Chen menjawab dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu aku akan memasang tali untukmu terlebih dahulu." Malan di belakang berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Menantuku yang baik, mengapa kamu tidak memberikan jimat ini kepada ibumu ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bu,
Hal ini untuk memastikan masuk dan keluar yang aman. Anda belum pernah keluar baru-baru ini dan tidak praktis untuk membawanya. Saya pikir paling praktis untuk mendapatkan dua batu bata emas untuk Anda ketika Anda melihat ke belakang. Dan itu juga dapat digunakan sebagai halter untuk kebugaran. Malan sendiri tidak terlalu tertarik pada jimat apapun, tetapi menemukan bahwa Xiao Changkun dan Xiao Churan memiliki ayah dan anak perempuan, tetapi dia tidak dan hatinya sedikitlah tidak seimbang, diperlakukan berbeda oleh Ye Chen, jadi dia sangatlah mengeluh. Ketika Ye Chen mengatakan bahwa dia bersedia memberi dirinya dua batu bata emas, ketidakseimbangan asli di hatinya tiba-tiba menghilang. Selain itu, dia bahkan merasa bahwa barang-barang seperti jimat haruslah grosir dari pasar komoditas kecil, jika lebih hanyalah beberapa yuan atau lebih, dan tidak dapat dibandingkan dengan nilai dua batu bata emas. Saya menghasilkan banyak uang sekarang. Jadi dia segera bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, oh itu benar. Benar-benarlah hebat. Lagi pula kaki dan kakiku saya tidak cukup baik dan saya tidak akan keluar untuk sementara waktu. Jimat untuk masuk dan keluar yang aman juga sia-sia dari saya. Ini masih batu bata emas. Saya bisa tetap bugar. Terima kasih untuk menantuku saya yang baik. Xiao Churan melihat ibunya yang tampaknya seperti cai terobsesi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan hati-hati menyingkirkan jimat yang diberikan oleh Ye Chen dan kemudian dengan tenang berkata kepada Ye Chen, suamiku, maka aku dan ayah akan pergi dulu. Oke, Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Xiao Changkun dan ayah, ingatlah, untuk membawa jimat itu bersamamu kemanapun, jangan sampai hilang. Xiao Changkun juga memasukkan jimat itu ke dalam sakunya dan mengangguk dan berkata, hei, jangan khawatir, saya tidak akan kehilangan jimat ini. Ayah dan anak perempuan itu pergi dan Ye Chen berdiri di halaman dan memanggil Zhan Feier yaitu Fei Kexin. Fei Kexin telah menunggu telepon sejak dari tadi malam dan bahkan tidak banyak tidur sepanjang malam. Dia meminta asistennya Chen Yingshan untuk membuat nomor ponsel ini dan dia juga membeli ponsel baru untuk memasang kartu ini. Karena itu, nomor baru tidak ada yang mengetahuinya. Jadi ketika dia mendengar telepon berdering, dia langsung menjadi bersemangat. Menanggapi kegembiraan di hatinya, Fei Kexin sengaja menunggu telepon berdering 2 kali sebelum mengangkat telepon dan bertanya dengan sangatlah sopan. Halo? Halo, Ye Chen bertanya. Halo, apakah ini Nona Zhan? Mendengar suara Ye Chen, Fei Kexin langsung menyimpulkan bahwa suara ini adalah suara yang didengar saat pertama kali melihat Ye Chen di istana Buckingham. Dia segera mengetahui identitas Ye Chen, tetapi dia masih berpura-pura tenang dan bertanya, siapa ini? Ye Chen berkata, halo, nama saya Ye Chen dan Xiao Changkun adalah ayah mertua saya. Fei Kexin tiba-tiba berkata, kamu adalah apa yang dikatakan wakil presiden Xiao di perusahaan di penguasa Feng Shui itu kan? Ye Chen tersenyum sedikit. Tuan tidak bisa membicarakannya, hanya tahu sedikit. Saya tahu apa ya kebutuhan khusus Nyonya Zhan untuk Feng Shui. Fei Kexin berkata, benar, saya baru saja membeli villa bekas di Jinling. Saya belum memulai renovasi. Saya ingin meminta bantuan Tuan Ye untuk melihat bagaimana Feng Shui di villa itu. Ye Chen tersenyum dan berkata, jika Anda melihat Feng Shui Wisma, kebanyakan orang optimis tentang Feng Shui. Sebelum membeli rumah itu Nyonya Zhan sudah dibeli. Jika ada masalah dengan Feng Shui rumah, Wisma mungkin lebih merepotkan untuk mengubahnya. Fei Kexin tersenyum dan berkata, tidak masalah jika rumah itu bukan Feng Shui, maka aku akan ditinggalkan untuk sementara waktu. Kemudian Anda harus menyusahkan Tuan Ye untuk memilih yang baik untuk Feng Shui. Melihat bahwa pihak lain memang kaya, Ye Chen tidak mengatakan lebih banyak. Jadi dia bertanya kepadanya, di mana villa Nona Zhan? Saya akan menunjukkan kepada Anda jika itu nyaman bagi Anda. Fei Kexin buru-buru berkata, villa ada di Shuyun Villa. Saya tidak tahu apakah Tuan Ye memiliki kesan. Apapun waktu yang saya bisa melakukannya kapan saja dan tidak masalah sekarang. Ye Chen berpikir dia tidak ada hubungannya di pagi hari, jadi lebih baik selesaikan saja. Jadi dia berkata, Shuyun, aku tahu, atau aku akan mengemudi sekarang. Oke, Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa. Kalau begitu aku akan bergesa-gesa ke sana juga sekarang. Dan sampai jumpa di gerbang villa Gunung Shiyun nanti. Tidak masalah, sampai jumpa lagi. Setelah Ye Chen selesai berbicara, Ye mengakhiri panggilan dan kembali ke villa. Setelah mengambil kunci, dia mengendarai BMW Xiao Churan keluar dari Thomson. Villa Gunung Shiyun berada di tepi Waduk Jinling, di pinggiran kota, puluhan kilometer jauhnya dari kota, dan agak terpencil. Ye Chen telah 2 kali ke Villa Gunung Shiyun, karena Villa Qingang ada di komunitas itu juga.
Dia juga akrab dengan jalan setelah mengemudi langsung ke luar kota. Dia mengemudi ke arah Villa Siyun. Nah, itu ya untuk The Story of Yachen bab 3883 sampai bab 3889, 6 bab ya. Nah, jadi saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah mensupport saya, terima kasih juga yang sudah mendukung saya. Terima kasih juga buat para haters yang sudah ikut komen agar bisa bertambah viral. Terima kasih juga yang mensupport saya dan komen memberi apresiasi tentang gimana cara kemajuan channel saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya akhiri. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel baru saya juga, Bang Mimin Channel, linknya ada di deskripsi, dan jangan lupa subscribe channel ini juga ya. Terima kasih, sampai jumpa dari saya Bang Mimin. Wabil taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.